Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama sufi pernah berkata, bertafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Kalimat ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Namun, tafakur yang dimaksud di sini bukanlah sekadar berpikir biasa. Ini adalah perenungan batin yang dalam, yang disertai zikrullah, di mana akal dan hati bersatu dalam kesadaran ilahi. Kali ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana tata cara tafakur menurut para ulama dan sufi, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, serta hikmah dari Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Secara bahasa, tafakur artinya berpikir mendalam. Namun, secara ruhani, tafakur adalah menyaksikan kebesaran Allah di balik segala kejadian yang kita alami. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia." Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menulis, tafakur adalah kunci segala kebaikan dan awal dari setiap ketaatan. Ia adalah cermin yang memantulkan cahaya makrifat ke dalam hati. Lalu, apa sebenarnya tujuan tafakur? Tujuannya bukan sekadar untuk tahu, tetapi untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap ciptaan dan takdirnya. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, tafakur adalah menatap ciptaan dengan mata hati untuk mengenali Sang Pencipta. Dengan bertafakur, seorang hamba bisa menemukan makna di balik ujian, melihat rahmat dalam setiap penderitaan, dan menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah. Sebelum kita memulai tafakur, para sufi menetapkan beberapa adab batin agar pikiran kita tidak tersesat menjadi lamunan dunia semata. Pertama adalah tahalli, yaitu mengosongkan hati dari urusan dunia dan melepaskan urusan manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, engkau tidak akan menemukan Allah selama hatimu penuh dengan selainnya. Matikan segala suara di luar, termasuk suara ego kita sendiri, karena tafakur hanya bisa dilakukan oleh hati yang hening. Syarat kedua adalah tadzakur, yaitu mengingat Allah. Bacalah basmalah, lalu hadirkan nama Allah dengan lembut di dalam hati. Zikir adalah pintu masuk tafakur. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Imam Al-Ghazali menambahkan, zikir adalah kunci tafakur, karena dengan zikir hati menjadi terang dan mampu melihat hakikat. Syarat ketiga adalah niyah, yaitu niat yang benar. Niatkan tafakur bukan untuk mencari pengetahuan semata, tetapi untuk mendekat kepada Allah, mengenalnya, dan memperbaiki diri kita. Sekarang, mari kita masuk ke langkah-langkah praktis tafakur. Para sufi seperti Imam Al-Ghazali dan Syekh Al-Quwairi menjelaskan ada 6 langkah utama. Langkah pertama, pilih waktu yang tenang. Waktu terbaik adalah di sepertiga malam terakhir, setelah salat tahajud atau sebelum subuh, ketika dunia sunyi dan hati kita lebih mudah menangkap cahaya ilahi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat satu waktu di mana tidaklah seorang hamba berdoa kecuali Allah mengabulkannya. Duduklah dengan tenang, jauhkan diri dari gangguan seperti ponsel, tundukkan kepala, kendurkan napas, dan biarkan hati berbicara. Langkah kedua, duduk dalam kesadaran. Duduklah dalam posisi khusyuk, seolah sedang menghadap seorang raja yang maha agung. Tundukkan pandangan, tarik napas dalam-dalam, dan bisikkan dalam hati, aku hadir ya Allah, bukan untuk meminta, tapi untuk mengenalmu. Langkah ketiga, pusatkan pikiran pada satu objek. Tafakur bisa dilakukan atas 3 hal. Ciptaan Allah seperti langit, bumi, atau tubuh kita sendiri. Nikmat Allah seperti kesehatan, waktu, dan rezeki. Atau diri kita sendiri, merenungi perjalanan hidup, dosa-dosa, niat,
dan tujuan hidup kita. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Renungkan betapa lembut ciptaan Allah. Bagaimana udara masuk ke paru-paru kita tanpa terasa. Bagaimana jantung berdegup tanpa kita perintahkan. Lalu tanyakan, siapa yang mengatur semua ini dengan begitu sempurna? Langkah keempat, diam dan dengarkan suara batin. Diam adalah bahasa Allah kepada hati. Biarkan pikiran berhenti menafsir dan biarkan hati mulai menyaksikan. Imam Al-Ghazali berkata, jika zikir adalah berbicara dengan Allah, maka tafakur adalah mendengarkan Allah. Diamlah dan biarkan cahaya itu menembus hatimu. Kadang ia datang dalam bentuk rasa haru, tangisan, tanpa sebab, atau kesadaran yang tiba-tiba lahir. Langkah kelima, catat dan renungkan pesan ruhani. Setelah selesai bertafakur, tulislah apa yang engkau rasakan. Entah itu rasa syukur, kesadaran baru, atau penyesalan. Syekh Ibn Athaillah berkata, renungkan setiap lintasan hati, karena bisa jadi itu adalah surat dari Tuhanmu. Tafakur yang sejati akan melahirkan amal, yaitu kesadaran diri, tekad untuk lebih taat, dan cinta yang mendalam kepada Allah. Langkah keenam, tutup dengan doa dan sujud. Ketika hati mulai tenang, ucapkan doa perlahan, ya Allah, bukakan mata hatiku agar aku mengenalmu. Jangan biarkan aku hidup dalam kelalaian. Lalu bersujudlah dalam diam, biarkan air mata jatuh, karena dalam sujud itulah rahasia tafakur mencapai puncaknya. Rasulullah bersabda, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Imam Al-Ghazali juga membagi tafakur dalam 3 tingkatan. Pertama, tafakur akli, yaitu memikirkan ciptaan dan hukum Allah. Kedua, tafakur kalbi, yaitu menyaksikan makna spiritual di balik ciptaan. Dan yang tertinggi, tafakur ruhani, yaitu lenyapnya diri dalam kesadaran bahwa hanya Allah yang ada. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berkata, tafakur ruhani adalah ketika engkau tidak lagi melihat dirimu, karena seluruh pandanganmu tenggelam dalam kehederaniyah. Tafakur yang benar akan melahirkan 2 buah hati, F, yaitu rasa takut kehilangan Allah, dan mahabbah, yaitu cinta yang tak terbatas kepadanya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Cinta ini muncul bukan karena melihat keindahan dunia, tetapi karena menyadari keindahan Sang Pencipta di balik dunia. Orang yang hidup dalam tafakur memiliki tanda-tanda khusus. Ia tenang dalam kesendiriannya. Ia mudah menangis ketika mengingat Allah. Ia mampu melihat kebijaksanaan di balik setiap musibah. Ia tidak sombong dalam nikmat dan tidak berputus asa dalam ujian. Ia sedikit berbicara karena hatinya sibuk dengan zikir. Sebaliknya, hati yang tidak pernah merenung akan menjadi keras. Allah memperingatkan dalam surat Al-Araf, mereka mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Imam Al-Ghazali bahkan menulis, barang siapa tidak bertafakur, maka ia mati dalam kelalaian. Walaupun jasadnya masih hidup, tujuan akhir dari semua ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah melalui tanda-tandanya. Jalaluddin Rumi berkata, segala sesuatu di dunia ini adalah cermin. Jika engkau menatapnya dengan cinta, engkau akan melihat wajah Tuhan di dalamnya. Ketika seseorang mencapai tafakur yang mendalam, setiap napas menjadi zikir dan setiap pandangan menjadi ibadah. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, bukakan mata hati kami untuk melihat keindahan-Mu di balik setiap ciptaan. Jadikan tafakur kami sebagai cahaya yang menuntun menuju-Mu. Jangan biarkan kami hidup dalam kebisingan dunia, tapi jadikan diam kami tempat turunnya hikmah. Wahai Tuhan yang membalikkan hati, selimutilah kami dengan kesadaran agar setiap nafas menjadi zikir, setiap pandangan menjadi tafakur, dan setiap detak menjadi panggilan menuju-Mu. Amin. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar yang konstruktif agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Niatkan ini semua sebagai ibadah. Semoga Allah meridai.
dan menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin.